Salam sejahtera dan salam jumpa kembali bersama saya Metik Mentot dalam program Bincang-Bincang Pastoral. Kali ini tema kita adalah menghormati orang kudus. Menghormati orang-orang kudus merupakan salah satu tradisi dalam gereja Katolik. Nama-nama mereka menghiasi hari-hari dalam penanggalan liturgi gereja. Setiap orang kudus punya hari untuk dikenang, diperingati dan dirayakan. Selain hari khusus untuk masing-masing orang kudus, Gereja Katolik mendedikasikan satu hari khusus untuk mengenang semua orang kudus, yaitu pada tanggal 1 November. Tentang orang kudus dan hari khusus untuk semua orang kudus ini akan menjadi tema perbincangan kita saat ini. Dan telah hadir bersama kami Romo Inosensius Sutam, dosen teologi pada program Studi Pendidikan Teologi Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Selamat datang Romo. Selamat, terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, Itu sendiri baik-baik juga toh. Puji Tuhan baik juga Romo. Oke, baik, terima kasih. Baik Romo, dalam gereja Katolik kita punya banyak orang yang kita sebut sebagai orang kudus. Ya. Tentang orang kudus ini siapakah mereka itu? Oke, baik Yang pertama sekali tentu kita pergi ke kenyataan antropologis sosial, budaya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita mulai dengan kata kudus itu sendiri ya. Jadi kata kudus, suci, tak bernoda sakral itu adalah konsep-konsep yang hidup di tengah masyarakat, budaya, bangsa apapun. Itu menjadi ideal hidup dan menjadi jalan yang selalu dicari oleh setiap masyarakat pada setiap periode sejarah sepanjang masa ya. Karena dia menjadi ideal hidup, kita melihat mendengar selalu dikotomi ini ya, benar salah, baik buruk, indah jelek ya, dosa kudus, terang dan gelap ya, bersih kotor ya, yang kelihatan yang tak kelihatan, ilahi manusiawi, dan kita lihat bahwa kita langsung saja semua yang perspektif baik itu dikaitkan dengan orang kudus dan kekudusan. Jadi dalam hari ini pertama-tama kita melihat bahwa orang kudus itu adalah orang yang melaksanakan semua yang baik tadi ya. Jadi orang yang benar, yang baik, yang menyukai apa yang indah yang menyukai apa yang wangi, apa yang mengharumkan apa yang terang, dia menjadi terang penunjuk jalan bagi orang. Kira-kira seperti itu orang kudus. Dan di pihak lain dia membenci dosa, membenci keburukan, membenci kesalahan, kejelekan semua kebusukan. Itu perspektif pertama orang kudus dalam perspektif antropologis ya. Dan yang kedua kita melihat bahwa dalam perspektif iman Katolik, kalau kita lihat kalau seseorang itu mampu mencapai kualitas-kualitas positif tadi benar, baik mencintai keindahan lalu kemudian selalu menyukai apa yang terang membenci yang gelap dan kita lihat bahwa ini semua adalah karya-karya Tuhan dan yang sebaliknya dari itu, salah, kebusukan, itu adalah karya-karya iblis. Selalu ada dikotomi itu. Jadi orang kudus itu dapat mencapai itu karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan dari Tuhan. Jadi dapat kita katakan orang kudus itu adalah orang yang sudah melaksanakan perintah atau imperasi iman yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi kekudusan itu sebuah panggilan asali, kodrati dari manusia sejak dia diciptakan sebenarnya. Dan untuk kita orang Katolik, kita tahu bahwa panggilan kekudusan itu sebenarnya mengingatkan kita akan masa-masa awal, masa-masa ketakberdosaan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa dia selalu ada kerinduan untuk itu? Karena menurut iman kita, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang kudus itu adalah orang yang selalu orang katakan agere kontra. Dia selalu melawan arus zaman. Orang yang kuat. Karena itu
Santo Cyrillus menyebut mereka sebagai prajurit, sebagai serdadu. Mereka itu pahlawan iman. Ya, jadi selalu memberikan ya apa yang baik ya, ajaria kontra. Lalu kemudian yang berikutnya saya melihat bahwa orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang dalam standar iman yang sangat umum ya. Mereka itu orang yang melaksanakan kebajikan teologal ya, yang imannya kukuh, pengharapannya kuat, dan kasihnya berlimpah. Dan ada boleh kita katakan kebajikan manusiawi ya, kebajikan dalam kehidupan sosial, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian ya, dan pengendalian diri. Memang semua itu ada pada orang kudus. Tentu ada juga kebajikan lain seperti kejujuran, kerendahan hati ya. Sehingga itu kira-kira gambaran awal tentang siapa itu orang kudus ya. Baik Romo, terima kasih untuk penjelasan terkait dengan orang kudus ini. Nah, dalam gereja Katolik juga dikenal dengan sebutan orang kudus, itu dikenal dengan sebutan beata atau beato, kemudian ada santo, ada santa. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya antara beata dan beato, kemudian santo dan santa? Kemudian bagaimana prosesnya sampai mereka kemudian digelari seperti itu? Oke, baik Nu. Sebenarnya dalam gereja itu ya yang disebut orang kudus ada 3 ya, selalu disebut, yaitu ada beata atau beato, ada santa atau santus ya, atau santu. Lalu kemudian juga ada yang disebut ya orang kudus yang tak dikenal. Nah, artinya kita gereja masih membuka ruangan bagi orang-orang yang mungkin memang kudus hidupnya, tapi sayang tidak terekam. Ya, tidak terekam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini sebenarnya soal istilah beata, beato, dan santa dan santu, itu sebenarnya dalam gereja Katolik, ya, itu sejak tahun 1234 ya, Paus Gregorius IX itu membuat kanonisasi, aturan kanonisasi. Ya, kanonisasi maksudnya pengudusan orang, dan ditentukan sebuah kongregasi pada saat itu. Kongregasi saya tidak tahu namanya waktu itu, kongregasi ritus ya. Sekarang itu kongregasi ya penggelaran kudus, untuk penggelaran kudus itu ada itu ya. Jadi kita lihat bahwa ketika seseorang itu dia meninggal, itu selama hidupnya juga kan kita sudah paling kurang punya rekam jejaknya. Tapi semua rekam jejaknya itu ya, cuma entah dia itu kematiannya itu apakah martir, lalu kemudian seluruh kesaksian hidupnya tentu itu dicatat memang ya, dicatat. Lalu kemudian yang kedua adalah melihat ya seluruh, pertama sekali tentu pencatatan itu, lalu kemudian ada mukjizat. Itu sangat penting, harus ada mukjizat, satu mukjizat paling kurang awal untuk bisa diajukan. Lalu kemudian tentu yang berikutnya adalah itu pengecekan tulisan-tulisannya atau kesaksian dari orang lain tentang dia. Tulisan-tulisan itu sangat baik. Carlo Acutis misalnya ya, baru-baru ini ya, itu karena banyak dia punya tulisan itu tentang sakramen Ekaristi, tentang banyak hal yang bagus, yang menunjukkan dia itu orang yang seorang yang refleksi, yang merenungkan sabda Tuhan. Lalu kalau semua itu sudah terkumpul, maka dibuatlah apa yang dikatakan salinan yang sah ya, transubtum istilahnya ya, dan disahkan dan dimeteraikan oleh uskup gereja lokal ya. Lalu kemudian diajukan kepada kongregasi untuk penggelaran kudus tadi ya. Di sana kongregasi yang akan coba mencari lagi informasi. Sementara itu juga mereka akan menerima mungkin katakanlah membuat apa ya, ya ada macam ya memberi informasi tentang orang ini. Ya, misalnya untuk perkawinan kita ada pembacaan itu, apakah ada halangan, rintangan. Memang terbuka untuk itu. Kalau ada keberatan-keberatan, dan kemudian kongregasi tentu saja dalam hal ini pihak yang mengajukan, kalau ada keberatan-keberatan akan disampaikan
alasan bahwa keberatan itu tidak berdasar misalnya. Ya. Kalau semuanya itu aman, maka dia digelar venerabilis. Itu pertama. Ini sudah langkah yang pertama, belum disebut kudus pada saat tahap ini. Venerabilis, kita tahu kata venere ya dalam bahasa Prancis memuliakan, artinya yang dimuliakan, venerable. Ya. Lalu kemudian pemeriksaan lebih lanjut adalah itu tadi pemeriksaan kalau semua keberatan tidak ada lagi, venerabilis. Lalu kemudian pencekan kembali catatan-catatan tadi, mukjizat dan tulisan-tulisan dan kesaksian. Kalau itu semua beres, maka dia menjadi beata atau beato, berarti yang berbahagia, ya yang berbahagia. Dan sudah itu ya dia disitulah dia sudah orang kudus dan boleh dihormati sekarang. Tapi biasanya terbatas, ya terbatas. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan lagi satu mukjizat atau informasi apa lagi yang penting yang lain, terutama mukjizat ya yang diminta, ya, supaya dia naik lagi dari beata ke santa atau santo. Jadi kalau sudah santa atau santo ya itu sudah tahap akhir. Ya, itu kira-kira jadi perbedaannya beata dan beata, beato, kemudian santa dan santo kira-kira bisa ya. Jadi itu tahap yang satu tahap sebelum menjadi santa atau santo. Ya, dan di sana kita lihat bahwa ya saya tidak tahu karena saya tidak setuju khusus tentang itu ya. Kalau kita lihat tadi paling kurang untuk beata itu satu mukjizat. Tapi kalau untuk santo paling kurang 2. Ya, dari catatan yang ada ini ya. Ya. Oke. Itu kira-kira. Nah, selama ini berapa lama kira-kira kurun waktu yang diperlukan sehingga seorang itu akhirnya digelari beata atau beato kemudian santo atau santa? Ya, sebenarnya saya sendiri tidak punya catatan khusus tentang itu. Ya, ada yang menyebut memang 5 atau berapa tahun ya paling kurang dan memang panjang sekali. Ada yang panjang sekali bahkan sampai puluhan tahun. Ya, bahkan ada yang mungkin ratusan. Saya tahu persis ada 2 atau 3 sekarang di Prancis itu masih belum ya. Tetapi dalam hal-hal khusus kalau kita lihat ada yang macam cepat sekali. Ya, misalnya Santo Yohanes Paulus II itu termasuk cepat. Begitu juga dengan Ibu Tresia dari Kalkuta. Jadi ini juga kalau saya lihat ya tergantung dari figur orang yang siapa yang mau dijadikan kudus itu. Ya, macam itu. Tentu ada memang waktu-waktu yang ditentukan. Saya tidak tahu 5 tahun paling kurang kalau saya tidak salah. Ya, mungkin saya salah di situ karena saya tidak ini. Iya, baik Romo. Tanggal 1 November biasanya didedikasikan khusus untuk peringatan Hari Raya semua orang kudus. Nah, mengapa ada Hari Raya khusus yang didedikasikan untuk semua orang kudus ini? Kemudian sejak kapan Hari Raya ini mulai ada dalam gereja kita? Oke. Baik, yang pertama sekali sebenarnya seperti saya katakan penghormatan terhadap orang kudus itu sebenarnya berakar pada budaya kita ya. Lalu kemudian itu juga berakar pada dalam kitab suci ya. Dalam perjanjian lama itu ada penghormatan terhadap orang-orang yang sudah meninggal, terutama yang disebut selalu bapak-bapak gereja ya. Kita lihat juga dalam transfigurasi itu Nabi Elia dan Nabi Musa itu ada ya. Lalu kemudian kalau dalam gereja sendiri kita sudah mencatat ya penghormatan terutama pada awalnya itu kepada martir ya, pada martir, dan kalau kita lihat itu Santo Stefanus ya, itu sudah ada penghormatan terhadap perjuangannya. Lalu kemudian pada abad kedua itu kemudian abad kedua kita melihat itu penghormatan terhadap Bunda Maria. Lalu kemudian penghormatan kepada para rasul. Ya, kepada para rasul yang abad kedua notabene sudah tidak ada lagi. Lalu kemudian Santo Polikarpus ya, dia menulis tentang penghormatan terhadap orang kudus, terutama ya pengumpulan tulang-tulang mereka ya, pengumpulan macam ya peninggalan dari mereka ya. Kemudian itu abad kedua ya. Abad ketiga kita lihat Santo Cyrillus dari Yerusalem, itu dia katakan ya, Santo Cyrillus itu dia katakan itu ya, dengan doa-doa kita, dengan doa-doa para kudus ya,
Dan dia sebut sangat-sangat umum para kudus di situ ya. Ada dia katakan para Beatrix, artinya para ya, Beatrix itu maksudnya para uskup. Kemudian juga dia sebut para nabi di situ ya. Itu menurut dia doa mereka itu membantu juga ya terkabulnya doa-doa kita. Itu sangat menarik ya, abad keempat sudah itu ya, Santo Cyrillus dari Yerusalem. Abad kelima kita lihat Santo Chrysostomus ya, itu dia sudah menetapkan ya, ya, jadi awalnya tentu saja memang setiap gereja perlu diingat bahwa penghormatan terhadap orang kudus itu ada pada semua gereja ya, gereja terutama gereja-gereja yang sedikitnya ortodoks katakan demikian ya, gereja Katolik Roma, gereja Anglikan, kemudian gereja ortodoks Oriental yang ada di Timur Tengah dan India, kemudian ortodoks Timur ya pada umumnya Eropa Timur ya. Itu ada semua, ada santo yang dihormati oleh semua. Saudara-saudara kita yang lain biasanya tidak menghormati itu. Nanti kita akan lihat sebentar. Nah, kita lihat abad kelima Santo Chrysostomus ya, dia yang abad kelima ya, dia menetapkan ya perayaan untuk semua orang kudus itu minggu pertama setelah Pentakosta. Dan rupanya gereja barat kita, gereja Latin, gereja Katolik juga mengikuti itu. Tetapi pada tanggal 13 Mei tahun 609 dan 610 itu Paus Bonifacius IV kalau saya tidak salah ya, itu dia ya meresmikan ya, itu meresmikan Pantheon di Roma. Pantheon itu satu bangunan besar ya, satu bangunan besar yang dibangun untuk para dewa sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya seperti katedral besar terutama basilik itu sebenarnya dalam hal tertentu ya itu juga seperti macam Pantheon itu ya. Dia mentransformasikan itu dan mengkonsakrirkannya, menguduskannya dan mempersembahkannya kepada Bunda Maria dan para martir. Dan mungkin sejak itu maka memang ada pemindahan ya, perayaan itu untuk orang kudus itu pada tanggal 1 November. Dan itu sebenarnya secara tetap itu sudah dibuat oleh Paus Gregorius yang ke-7 ya, Gregorius III tahun 741 dan itu awalnya dirayakan pertama kali di Jerman. Lalu kemudian oleh Gregorius IV itu pada tahun 835 itu ditetapkan sebagai pesta resmi gereja. Jadi itu dari Gregorius IV kalau boleh kita katakan, Gregorius III tahun 741 dan Gregorius IV itu tahun 835. Dan sejak itu sampai sekarang ya kita merayakan itu. Lalu kemudian Paus Sixtus V ya, ada beberapa gereja di Eropa itu menetapkan oktav perayaan untuk orang kudus ya, tanggal 1 sampai 8. Ya, karena itu misalnya pesta arwah itu ada 1-2 orang yang tapi bukan ajaran resmi ya, interpretasi teologis dan pastoral. Dalam tanda kutip juga ya mungkinlah santu atau santa yang tidak dikenal tadi, semua orang arwah yang sudah meninggal, karena mungkin ada di antara mereka itu orang kudus ya, kita tidak tahu ya. Kita sendiri orang Manggarai misalnya menganggap semua orang yang sudah meninggal ya sebagai katakanlah kudus ya untuk kita di Manggarai, karena semua orang tinggal terhadap orang tuanya. Tentu saja ini perspektif yang tidak ini, artinya kita lihat bahwa semua penghormatan orang meninggal itu memang besar ya, dan tidak ada yang mau supaya ya orang tua atau leluhurnya itu dikatakan sebagai orang yang rendah, pasti selalu dikatakan orang baik lah macam itu. Kira-kira macam begitu Iya. Nah Romo, mengapa kemudian orang-orang kudus ini dihormati dalam gereja? Oke, baik. Jadi pertama tadi kita sudah melihat siapa itu orang kudus ya. Itu memang ada akar ya, ada akar kultural, sosial yang ada di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas karena memang ya ada teladan hidup dari mereka. Ya, ada teladan hidup dan ya itu yang menyebabkan gereja itu kuat. Ya, teladan hidup yang selalu
istilahnya luar biasa ya, tindakan-tindakan yang luar biasa. Kadang-kadang juga tindakan kecil ya, misalnya Santo Yohanes Maria Vianney. Dia melakukan tindakan yang sangat kecil yang mungkin sangat dibutuhkan sekarang dan bisa dilakukan oleh semua orang. Misalnya pungut sampah, atur barang yang tidak rapi, itu dilakukan dan dia selalu melakukan itu. Padahal dia bukan orang pintar, bukan orang ya, kapan dan di mana saja dia misalnya berdoa. Itu kebajikan, mereka melakukan kebajikan ya, yang kecil maupun besar secara konstan, secara tetap. Jadi itu teladan hidup yang luar biasa. Itu alasan kedua. Lalu kemudian alasan ketiga, mereka memang mengokohkan ajaran gereja dalam 3 arti. Yang pertama, dia memperluas horizon gereja, ya. Misalnya dia memberikan inovasi baru, refleksi yang baru, ya, terhadap ajaran gereja, dan itu menyebabkan gereja itu semakin luas, ya. Misalnya dalam teologi itu ya, bagaimana ya teologi inkulturasi misalnya yang berkembang sekarang ini misalnya salah satunya, teologi kontekstual, ya. Dan itu kadang-kadang inovasi-inovasi terutama oleh para kudus juga terutama berkaitan dengan spiritualitas, ya, luar biasa sekali. Lalu yang kedua, para orang kudus itu pada umumnya mereka juga itu adalah orang-orang yang menjadi pahlawan, menjadi benteng dalam mempertahankan kebenaran iman dari ajaran-ajaran sesat. Ya, itu misalnya para santo pada awal abad kehidupan gereja, ya, misalnya Gregorius dari Nazianz, ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga berkaitan dengan ajaran gereja ini, mereka terutama bagaimana bisa membuat apa yang dikatakan kontekstualisasi ajaran gereja. Misalnya Santo Agustinus, bagaimana dia menghubungkan gereja dengan filsafat. Begitu juga Santo Thomas Aquinas. Ada beberapa, kita akan lihat banyak sekali santo yang dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan real setiap hari. Ada setiap nelayan ada santo pelindung, santa pelindungnya. Begitu juga para dokter misalnya. Ya, misalnya Carlo Acutis, ya boleh dikatakan pelindung IT ya, karena dia menekuni komputer misalnya. Ya, itu contohnya. Itu ya alasan yang keempat ya. Lalu alasan ketiga ya, alasan keempat itu mereka menjadi penyalur rahmat. Kita tahu bahwa ada penyembuhan, ada mukjizat yang terjadi karena doa melalui orang kudus, Jadi itu memang ada. Jadi rahmat itu disalurkan kepada kita. Misalnya juga ada penyaluran rahmat untuk banyak kebutuhan khusus lainnya. Ya. Lalu kemudian ya orang kudus itu mereka itu ya pelindung ya dalam banyak hal. Ya, karena itu kita punya nama ini selalu ambil dari santu, mulai dari KBG juga santu, lalu sampai kepada ya stasi paroki, ya keuskupan tertentu ada yang diserahkan kepada orang kudus tertentu, negara, benua, ya ada yang menyerahkan mereka kepada semuanya itu kepada orang kudus. Ya, kita misalnya bisa melihat ya ada santu yang dihubungkan dengan pekerjaan atau aktivitas, ya Santo Yosef misalnya, ya. Kemudian pekerjaan, aktivitas yang dilindungi Bunda Maria itu banyak sekali. Para santo yang dihubungkan dengan bangsa atau negara, misalnya Santo Patrick untuk Irlandia, Santo John d'Arc itu untuk di Prancis, ya banyak lagi yang lain. Kemudian ada juga negara-negara yang diserahkan kepada perlindungan santo-santo khusus, ya, juga kepada Bunda Maria. Di Eropa itu kalau saya tidak salah Santo Benedictus, ya. Kemudian ya ada juga santo yang dikaitkan dengan hal-hal khusus, misalnya Santo Antonius dari Padua, ya. Itu dikaitkan dengan barang yang hilang. Kemudian sekarang ini kita lagi berdoa juga, ya, salah satunya Santo Victor dan Santa Corona, ya, berkaitan dengan penyakit. Santo Basilius kalau saya tidak salah berkaitan dengan penyakit tenggorokan. Sehingga kalau sangkal hangikang langsung doa kepada Santo Basilius misalnya. Itu sebenarnya artinya kita lihat bahwa orang-orang kudus ini, ya, itu orang-orang yang ya memang mempunyai rekam jejak yang bagus, tapi juga secara konkret menghidupkan kita. Alasan berikut yang keenam adalah
orang kudus itu menjadi contoh yang hidup bagi kita untuk bertobat. Karena banyak orang kudus yang masa lalunya amburadul. Tapi dari mereka kita akhir Santo Agustinus misalnya, ya. Dari mereka kita mempelajari yang pertama bahwa kesempurnaan hidup orang Kristen itu bukan terletak pada hal bahwa kita tidak pernah berbuat dosa. Ya, tetapi terletak dalam hal bahwa ketika kita berdosa kita mau bertobat, metanoia, jalan berbalik kepada Allah. Kesempurnaan hidup kita dengan orang lain bukan terutama karena kita tidak pernah berbuat dosa pada orang lain dan orang lain tidak pernah berbuat dosa kepada kita. Tetapi terutama ketika saya berdosa kepada orang lain saya minta maaf, dan ketika orang lain berdosa kepada saya dia minta maaf ataupun dia tidak minta maaf saya harus memaafkan dia. Nah, itu contoh dari orang kudus, ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa ya orang kudus ini terutama kita berdoa kepada menghormati mereka, berdoa kepada mereka, ya itu karena memang mereka bagian dari kita. Gereja kita ini ada gereja yang masih berjuang, bersiara di dunia ini, kita masih ada gereja menderita di api penyucian, dan masih gereja berbahagia yang ada di surga, mereka para kudus. Ya, makanya kita menghormati mereka. Ya, kalau kita ya sama-sama dari satu anggota gereja, ya kita harus saling membangun komunikasi. Itu kira-kira alasan kita menghormati orang kudus. Baik Romo, dalam gereja Katolik juga dikenal novena kepada orang kudus. Nah, kenapa kita harus bernovena melalui orang-orang kudus ini, dan kenapa kita harus berdoa melalui mereka? Oke, baik ya. Yang pertama sekali saya harus katakan begini, ya. Memang berkaitan dengan penghormatan orang kudus ini ada juga memang suara-suara yang suara-suara sumbang lah, kritikan terhadap kita, ya, bahwa ini tidak sesuai dengan kitab suci, bahwa ini misalnya tidak sesuai dengan kitab Ulangan bab 18 ya 10 sampai 11 yang menyatakan bahwa memanggil arwah dari orang yang sudah meninggal itu tidak dikehendaki oleh Allah, ya, dinyatakan sesat oleh Allah. Nah, kita nanti akan, lalu ada juga yang lain mengatakan bahwa penghormatan terhadap orang kudus ini mungkin datang dari kebiasaan-kebiasaan kafir, ya, misalnya di Irlandia ada satu pesta. Tapi kita melihat, saya sebentar sebelum masuk ke kitab suci, ya memang mesti Romo Stanis yang jelaskan ini, ya. Kita mungkin pegang yang pertama, mengapa kita berdoa dan novena kepada mereka. Tentu catatan pertama sebelum saya lupa, ya, walaupun itu sebenarnya akhir, tapi saya pikir begini, memang kita berdoa novena kepada orang kudus, satu catatan, ya, jangan sampai ya kita punya devosi berubah menjadi adorasi, ya, karena hanya Tuhan yang disembah, ya. Dan memang ada juga ekstrim-ekstrim itu dalam gereja Katolik, seolah-olah ajaran dari orang kudus itu, ya, itu di atas kitab suci, di atas ajaran resmi gereja. Ini juga yang harus kita harus hati-hati. Seolah-olah kita tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Saya sangka orang kudus juga tidak mengharapkan itu seperti itu. Karena mereka itu, ya, seperti, dan itu alasan kita yang pertama, oleh Santo Montfort dikatakan, ya, ad Jesum per Maria. Kepada kita sampai kepada Yesus, pergi kepada Yesus melalui Maria. Dan boleh kita katakan juga kita pergi kepada Yesus melalui orang kudus. Melalui apa? Melalui doa-doa mereka, melalui teladan-teladan hidup mereka. Itu saya lihat alasan yang mungkin pertama, ya. Lalu kemudian ya, alasan yang kedua kalau saya lihat itu adalah tadi saya sudah katakan, ya, kita ini sesama anggota gereja. Ya, jadi ya kita memang bersatu dengan mereka, membangun komunikasi, menghormati mereka. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa memang, ya, dari pengalaman iman yang konkret, berdoa kepada orang kudus itu, ya, itu memang, ya, seperti tadi dikatakan, mereka itu penyalur rahmat memang. Ya, kekudusan mereka itu, ya, itu ditandai oleh, ya, rahmat yang disalurkan, ya, dengan bantuan doa-doa mereka. Itu yang saya lihat. Lalu kemudian kita lihat tadi untuk menjawab, ya,
mungkin keberatan-keberatan tadi, kita lihat bahwa dalam kitab suci ya, dalam perjanjian lama ya, saya tidak tahu ya Romo Stanis yang studi khusus kitab suci, tapi saya melihat dan itu dicatat juga oleh beberapa catatan ya, oleh refleksi, yaitu sebutan terhadap orang meninggal, ya orang yang sudah meninggal dan dianggap boleh dikatakan sebagai fondator, orang kudus, penunjuk arah. Misalnya sebutan terhadap ya bapak-bapak bangsa ya, itu Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian kepada nabi-nabi besar ya, kemudian kepada Musa ya, kepada ya Elia misalnya. Ini semua Yesus sendiri kita lihat dalam kitab suci, dalam transfigurasi saya sudah katakan tadi ya, dia bertemu dengan Elia dan Musa. Dan ya ini suatu peristiwa iman ya. Lalu kemudian dalam kitab suci juga ada banyak kitab suci, itu kita tidak dapat membicarakan semua ya. Dalam kitab Wahyu ya, bab 5 ayat 8 dan juga dalam Wahyu 8 ayat 34 kalau saya tidak salah, itu dikatakan doa-doa orang kudus ya, doa-doa orang kudus. Nah di sini kita melihat bahwa ya orang kudus itu berdoa. Mereka berdoa untuk siapa? Tentu saja doa-doa itu kan macam-macam. Ada doa yang memuliakan, ya, menyembah Tuhan. Tapi juga kan mungkin ada doa permohonan, doa syukur, ya. Dan ya itu kita berdoa untuk kita. Mereka juga berdoa untuk kita, ya. Dan berdoa bersama kita tentunya. Nah ini menurut saya sangat penting bagi kita, ya. Sehingga lalu kemudian kita harus tahu juga doa-doa, devosi-devosi kepada orang kudus itu. Ya, untuk kita itu memang sesuatu yang menurut saya sangat populer. Populer dalam arti juga mudah dilakukan oleh orang. Ya. Karena ya itu bisa menjadi sebuah sarana iman yang besar ya, terutama untuk orang-orang sederhana, ya. Katakanlah ya untuk kita misalnya setiap orang yang memang namanya itu dipilih berdasarkan santo santa pada umumnya. Ya, itu saya sangka juga ditetapkan oleh Paus ya, dianjurkan ya, kalau boleh nama itu ambil nama santo dan santa supaya ya kita memperoleh kebajikan keutamaan mereka. Nah, saya berpikir ya kalau setiap kita ya berdoa kepada orang kudus masing-masing itu sudah luar biasa sekali. Ya, mereka menjadi pelindung bagi kita, orang yang dekat dengan kita. Namanya kita abadikan, tapi terutama memang juga terutama kebajikan dan keutamaan itu supaya tumbuh di dalam diri kita, dan dengan itu ya gereja bisa menjadi lebih hidup ya, dan terutama lebih kuat dalam spiritualitas. Itu kira-kira. Baik Romo, yang terakhir sebentar lagi kan kita merayakan atau memperingati Hari Orang Kudus. Apa yang Romo mau sampaikan kepada umat kita saat ini? Ya, yang pertama sekali ya tentu saja ya untuk mereka yang sudah ya menjalankan devosi kepada orang kudus ya, silakan lanjutkan, itu perlu ditingkatkan ya. Lalu yang kedua kepada mereka yang belum ya silakan membuat devosi khusus kepada orang-orang kudus ya, siapa saja ya. Lalu pesan yang ketiga, kalau memang kita semua punya orang kudus dalam tanda kutip yang menjadi kesayangan ya, kita fans betul terhadap satu orang kudus ya, jangan meremehkan orang kudus yang lain ya. Jadi jangan sampai ada tabrakan roh. Jadi itu semua orang itu orang kudus ya pantas untuk dihormati. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang, tentu saja memang ya dalam pandangan kita memang ada yang mungkin lebih besar dan apa, tapi itu kan misteri juga ya. Artinya jangan sampai hal itu juga menjadi masalah. Satu tidak boleh meniadakan yang lain ya. Lalu kemudian yang paling penting tentu saja ya baca juga bacaan kisah para kudus ya, dan mendalami terutama kebajikan mereka. Oh ya, mungkin hal-hal lain juga adalah soal penggunaan nama untuk anak-anak kita ya. Itu memang dianjurkan untuk ambil orang kudus, bisa karena tanggalnya, tapi sangat penting juga mungkin lihat karakter, atau pasti orang kudus itu baik semua lah.
Ya, tapi bisa juga lihat karakter khusus mungkin untuk yang sesuai dengan ya mungkin kata hati kita dan apa macam itu. Itu saja ya. Mari kita berdevosi kepada orang kudus dan kalau boleh mari menjadi kudus. Ya, menjadi Amin. kudus itu yang paling penting. Baik Romo, terima kasih untuk Sama-sama. informasi yang sangat luar biasa di hari ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Romo, kita semua bisa benar-benar mengikuti teladan para kudus. Seperti yang Romo sampaikan tadi, semoga kita juga bisa menjadi kudus. Nah, mudah-mudahan saja dengan bantuan orang-orang kudus, kita dapatkan rahmat dari Tuhan. Dan terima kasih kepada Romo Ino Sama-sama. yang sudah hadir bersama kita di hari ini. Demikianlah program Bincang-Bincang Pastoral edisi kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa.